Dan seperti apa Indonesia ke depan tergantung kalian para generasi muda, betul? Persiapkan diri Anda untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan nasional. Siap? Darah muda. Kita lihat bagaimana kondisi sekarang dalam dunia dakwah, menyedihkan. Bagaimana musik-musik digabungkan dengan dakwah. Sampai ada istilah apa? Nada dan dakwah. Nada dan dakwah. Dan memang masyarakat senang dakwah seperti ini. Ya, masyarakat senang. Kenapa? Karena sesuai dengan selera masyarakat. Musik tapi dakwah tapi enak. Oleh karena saya waktu pernah lihat acara di televisi, subhanallah, bagaimana mereka bermain musik, kemudian astagfirullah, kemudian astagfirullah, baru rambutnya merah sebelah, hijau sebelah, baru astagfirullah. Gimana mau khusyuk? Gak masuk akal saya bilang menggabungkan antara apa? Musik dengan dakwah. Ya, ini bagaimana bisa tergabungan? Untung gak ada orang Arab. Orang Arab lihat mungkin ketahuan, kok bisa begini? Astagfirullah, baru apa? Nada dan dakwah, lihat waktu lagi konser banyak yang hadir, laki-laki perempuan bercampur, joget-joget, ya asik memang. Apakah ini berpahala? Apakah joget-joget gitu nambah iman? Kita berpikir yang apa namanya, yang benar cara berpikir kita, jangan ikut hawa nafsu. Ada yang bilang, Ustaz, kalau dengan musik saya, Masya Allah, terenyuh hati saya bisa nangis. Memang benar, bukan cuma kamu, orang-orang Nasrani saya lihat sendiri, orang-orang Pantekosta nangis dengan musik yang mereka apa namanya mainkan di gereja, nangis-nangis. Namun apakah tangisan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kamu menangis tatkala dengar musik, waktu dengar ayat Al-Quran nangis atau tidak? Mau baca 30 juz juga nangis, nggak bisa nangis karena kelamaan. Bukan karena terenyuh dengan bacaan ini, lama sekali, aduh nangis, anak-anak nangis semua nangis. Apa nangis? Baca hadis apakah tersentuh? Enggak tersentuh dengan musik-musik seperti itu. Ini bentuk tasyabuh dengan orang-orang Nasara, berdakwah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik. Padahal para ulama telah ijma' bahwasanya musik hukumnya haram. Ijma' 4 mazhab seluruhnya. Seluruhnya mengharamkan musik. Dalilnya lihat halaman 54. Halaman 54. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari umatku kaum-kaum yang mereka menghalalkan, artinya ini hukumnya haram namun dihalalkan. Apa saja perkara yang dihalalkan oleh kaum Nabi Muhammad di kemudian hari adalah al-hira wal harira. Al-hira artinya zina. Akan ada kaum yang menghalalkan apa? Zina. Wal harira, akan ada kaum yang menghalalkan kain sutra bagi lelaki. Wal khamru, akan ada kaum yang menghalalkan khamr, bir. Wal ma'azif, dan akan ada kaum yang menghalalkan alat-alat musik. Dan sudah ada zaman sekarang orang-orang yang menghalalkan apa? Alat musik. Yang menghalalkan khamr ada, mengatakan ini minuman rohani, jamu ya. Jamunya cap orang tua berjenggot. Mantap ya. Jamu cap orang tua berjenggot ternyata khamr. Demikian juga zina. Di sini lihat, Rasulullah menggandengkan antara musik, alat-alat musik dengan perkara yang disepakati keharamannya. Apa saja? Zina, kemudian khamar, sama kain sutra bagi lelaki. Hadis ini disahihkan oleh seluruh ulama ahlul hadis, kecuali segelintir ulama seperti Ibnu Hazm. Orang-orang sekarang menganggap ini, kenapa kita ribut masalah apa namanya? Masalah musik. Ini masalah khilafiyah. Kenapa masalah khilafiyah? Lihat Ibnu Hazm mendhaifkan hadis ini. Kita bilang ini bukan masalah khilafiyah, ini masalah kesalahan Ibnu Hazm. Apakah setiap pada ulama salah kemudian dijadikan masalah khilafiyah? Jawabannya tidak benar, ini masalah ijma'. Banyak ulama menukil ijma'. Adapun Ibnu Hazm mendhaifkan hadis ini, dia bilang kita katakan Ibnu Hazm keliru. Karena seluruh pakar-pakar hadis, ahli hadis yang lebih hebat dari Ibnu Hazm, jauh lebih hebat dari Ibnu Hazm mensahihkan hadis ini. Orang yang pertama mensahihkan hadis ini Al-Imam Al-Bukhari. Siapa yang bisa mengalahkan Imam Bukhari masalah ilmu hadis? Belum ulama-ulama yang lain. Al-Imam Al-Bukhari luar biasa bagaimana hafalannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sampai disebutkan dalam sejarah bagaimana Imam Al-Bukhari pernah dites, ditonton oleh banyak orang. Didatangkan 10 orang untuk mengetes Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Masing-masing ulama menyebutkan 10 hadis. Yang 10 hadis tersebut terbolak-balik. Matannya terbolak-balik, sanadnya terbolak-balik. Ulama pertama menyebutkan, hadis pertama an fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian. Hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat, hadis kelima sampai hadis ke-10.
Orang pengetes kedua menyebutkan lagi 10 hadis dari hadis ke-11 sampai hadis 20. Pengetes ketiga menyebutkan hadis ke-30 sampai 40 dan sampai pengetes 10 menyebutkan hadis ke-91 sampai hadis 100. Hadisnya bolak-balik. Bagaimana menurutmu wahai Bukhari? Maka Imam Bukhari langsung mengatakan, adapun hadis yang pertama yang disebutkan pengetes 1 bertukar dengan hadis yang nomor 7 dari pengetes yang ke-7. Bayangkan dia langsung hafal sekali hafal dan bisa dibolak-balikkan. Ini kalau otaknya bukan, kalau nggak jenius nggak bisa seperti ini. Kenapa bisa Imam Bukhari jenius? Kata, disebutkan dalam sejarah ayahnya mengatakan, saya tidak pernah memakan makanan yang syubhat sama sekali, nggak pernah. Kalau mau dimasuk ayam makan, nggak ada yang syubhat. Ini pasti halal, jelas baru dia makan. Kalau kita syubhat nggak apa-apa, kalau haram sesekali. Anaknya jadinya kura-kura ninja. Ini masalah. Imam Bukhari luar biasa, anaknya, ayahnya seperti apa, anaknya seperti apa. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dialah pertama kali Amirul Mukminin fil hadis, yaitu pemimpin para ahli hadis, dia yang mensahihkan hadis ini. Saya akan sebutkan ulama yang mensahihkan hadis ini. Yang lain adalah Imam Abu Bakar Al-Ismaili, kemudian Ibnu Hibban, ini tokoh-tokoh alul hadis semuanya. Al-Hafidz Ibnu Salah, kemudian Badrun Ibnu Jama'ah, Al-Hafidz Ibnu Katsir, ulama Syafi'iyah, Ibnu Al-Mulaqin, ulama Syafi'iyah, Al-Iraqi, ulama Syafi'iyah, Al-Aini dari ulama Hanafiyah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Syafi'iyah, Ibnu Al-Wazir, As-Sakhawi, ini semua ulama yang mensahihkan hadis ini. Puncaknya ahli hadis, semuanya mensahihkan hadis ini. Kemudian kalau ada yang mengatakan Ibnu Hazm mendhaif, Ibnu Hazm salah. Maka jangan kamu menjadikan kesalahan seorang dijadikan sebagai ini masalah khilafiyah. Kalau masalah begitu nanti kita dapati sebagian ulama juga membolehkan nikah mut'ah. Ada sebagian ulama Ahlussunnah yang membolehkan nikah mut'ah, namun kesalahan. Lantas kita bilang jangan kamu bahas nikah mut'ah karena ini masalah khilafiyah. Enggak bisa, ini masalah ijma'. Adapun satu orang yang keliru bukan dijadikan apa? Dikenal dengan al-aqwal asyadzah, yaitu qaulun syadz, perkataan yang menyimpang, yang keliru. Ini bukan dalil untuk menjadikan permasalahan khilafiyah. Kalau masalah khilafiyah itu pendapatnya sama-sama kuat, banyak ulama yang memilih pendapat A, banyak ulama memilih pendapat B, maka kita bilang masalah khilafiyah tidak boleh kita mengingkari. Tapi kalau seluruh ulama 99 mengatakan ini haram, satu salah mengatakan halal, ya kita tidak bisa mengatakan masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah yang tidak muktabar, tidak dianggap. Tapi pendapat yang satu ini dikatakan qaulun syadz, qaul perkataan yang menyimpang. Sekarang kita lihat perkataan ulama Syafi'iyah tentang haramnya musik. Pertama perkataan Imam Syafi'i. Banyak perkataan Imam Syafi'i, di antaranya lihat halaman 57 ya. Kata Imam Syafi'i tentang mengenai hukum potong tangan bagi pencuri. Kalau ada orang mencuri bagaimana hukumnya potong tangan? Kata Imam Syafi'i, "Fa kullu ma lahu thamanun hakadha yuqta'u fihi idza balagha qimatahu rubu' dinar." Seluruh barang yang dicuri selama harganya mencapai 1/4 dinar, kemudian dicuri, maka tangan itu harus dipotong. 1 dinar saya katakan tadi berapa? 4/4 gram emas. Kalau 1/4 dinar sekitar 1 gram lebih dikit. 1 gram emas sekarang berapa? Harga rupiah berapa? 500.000 1 gram. Artinya kalau ada orang nyuri 400.000 tidak dipotong tangannya, karena kurang dari 1/4 dinar, kurang dari 1 gram. Tetapi kalau dia nyuri 600.000, 700.000 ketahuan mencuri, maka tangannya harus dipotong. Yang lucunya saya mendapati sebagian pencuri bangga. Dia mengatakan, ya akhi, kita memang mencuri, kita memang korupsi, tapi yang sana korupsinya lebih besar. Iya, memang sana korupsinya lebih besar, tapi kamu sama-sama pencuri. Satunya nyuri 1 miliar, kamu curi 500 juta, sama-sama pencuri. Sama-sama tangannya dipotong, sama-sama satu tangan dipotong. Biar dia curi 1 miliar, kamu 500 juta, sama-sama tangannya satu dipotong. Terus kamu banggakan nyuri sedikit dibandingkan nyuri yang banyak. Ini lucu seperti ini. Mentazkiyah diri dengan menyatakan, saya cuma nyuri sedikit. Buat apa bang? Bilang aja saya bertobat, saya salah ya. Nggak perlu membanggakan curian sedikit. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, seperti apa namanya, mencuri mushaf atau mencuri pedang dan yang lainnya. Ya. Fa in saraka khamran, kalau ada orang curi khamr, au khinziran, atau nyuri babi. Ini orang nyuri khamr. Ada orang yang muslim yang nakal, dia simpan khamr di mana? Di rumahnya. Kemudian datang orang muslim lain nyuri khamrnya. Atau dia masih melihara babi. Babinya dicuri. Lam yuqta, maka tidak perlu dipotong tangannya. Li'anna hadza haramus tsaman. Wala yuqta fi tsamanil tumbur walal mizmar. Karena ini hukumnya haram, khamar itu hukumnya haram, harganya tidak berlaku. Harganya haram, demikian juga babi, harganya haram. Barang siapa yang mencuri khamar dan babi tidak dipotong tangan. Kemudian kata Syafi'i, wala yuqta fi tsamanil tumbur walal mizmar. Demikian juga
tidak dipotong tangannya orang yang mencuri kecapi dan seruling. Kenapa? Karena kecapi dan seruling hukumnya apa? Haram. Jadi kalau antum masuk di toko-toko jualan drum band, jualan gitar, antum curi, antum tidak dipotong tangan, cuma ditangkap polisi. Tapi kalau tangan tidak boleh dipotong, kata Imam Syafi'i. Antum bawa dalil, tidak boleh potong, kata Imam Syafi'i. Tapi antum digebukin ya, itu jelas nggak sih? Demikian juga perkataan Imam Syafi'i, ini kitab Al-Um. Perkataan berikutnya, walau kasara lahu tumburan, au mizmaran, au kabaran. Seandainya ada seorang datang kemudian dia merusak kecapi, dia merusak seruling, dia merusak alat gitar dan yang lainnya, maka dia tidak perlu, tidak mengapa. Tidak ada yang harus dia bayar. Fala syai'a alaihi. Maka dia tidak menanggung bayaran apa-apa. Tidak ada yang perlu dia ganti. Karena semuanya hukumnya apa? Haram. Wa hakadha law kasaraha Nasrani di Muslim. Demikian juga kalau dalam rumah ada orang Nasrani datang ke rumah seorang Muslim. Orang Muslim tadi punya gitar, punya piano, punya kecapi, kemudian dia rusak semuanya. Maka orang Nasrani ini tidak perlu bayar apa-apa. Kenapa? Karena yang dia rusak adalah benda-benda yang haram. Subhanallah, lihat perkataan Imam Syafi'i. Demikian juga saya nukilkan perkataan ulama Syafi'i. Lihat sini perkataan dari kitab Az-Zawajir, ya. Lihat kata halaman 58, perkataannya Ibnu Hajar Al-Haytami, wa qad ulima min ghairi syakkin, dan telah diketahui tanpa ragu lagi, anna Syafi'iyya radhiyallahu anhu harrama sa'ira anwa'il mizamar. Bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengharamkan segala bentuk alat musik, semuanya diharamkan. Yang dibolehkan cuma apa? Duf. Duf tatkala acara walimah. Ya, acara walimah atau misalnya walimatul urs, acara pernikahan, atau Idul Fitri, Idul Adha, orang-orang bersenang-senang dengan apa? Apa namanya? Duf, rebana, apa namanya? Rebana ya, ya. Oh ya. Dung 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 itu loh. Itu kan itu tidak bernada, tidak ada do re mi fa sol la si do nya, enggak ada. Yang jadi masalah yang do re mi fa sol la si do. Do si la so fa. Ini yang tidak boleh ada nadanya. Kalau ada enggak ada nadanya enggak jadi masalah. Dung 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 dung, enggak ada, enggak jadi masalah. Dung 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 dung, enggak ada. Jadi masalah apa? Yang bernada. Yang masalah adalah yang bernada. Itu pun yang tidak bernada hanya boleh digunakan tatkala acara walimah, baik walimatul urs, walimah pernikahan, maupun tatkala ada acara seperti Idul Fitri dan Idul Adha, acara perayaan. Saya nukilkan perkataan para ulama tentang hal ini, seperti tadi perkataan Imam Syafi'i, kemudian perkataan Imam Hajar Al-Haytami, kemudian Abul Ma'ali Al-Juwaini. Ini ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Abu Hamid Al-Ghazali, lihat kata Imam Ghazali, al-ma'azif wal autar haramun li'annaha tusyawwiqu ila syurbi. Alat-alat musik dan senar-senar semuanya haram karena dia menjadikan seorang rindu untuk minum khamar. Dan benar, terbukti bahwasanya musik temannya apa? Khamar. Musik itu temannya apa? Khamar, temannya zina, temannya macam-macam. Kebanyakan musik minum-minum khamar, dan ini tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa kita pungkiri. Ya, bukan berarti itu sebabnya utama, tapi meskipun orang tanpa musik, tanpa khamar, kita tetap aja haram. Tetapi di antara sebab yang mengantarkan orang pada minum khamar dan yang lainnya adalah alat-alat musik. Imam Nawawi juga mengatakan demikian. Zakaria Al-Ansari, As-Subki, semuanya mengharamkan apa? Alat-alat musik. Ar-Ramli, ini semua ulama besar. Saya nukilkan perkataan mereka dan tidak mungkin kita baca semuanya. Demikian Asy-Syarbini halaman 64 saya sebutkan perkataan Asy-Syarbini, kemudian halaman 65 dalam kitab Ibnu Hajar Al-Haytami, kitabnya Az-Zawajir. Ini adalah kitab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Az-Zawajir, ya. An iktirafil kabair. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar mazhab Syafi'i, sedang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Dan di antara dosa-dosa besar tersebut adalah main musik. Dia sebutkan dalam kitabnya yang berjudul Az-Zawajir an iktirafil kabair. Peringatan ya terhadap melakukan dosa-dosa besar. Berarti dia menganggap ini bukan dosa kecil, dia menganggap dosa apa? Dosa besar. Kemudian halaman 67, saya sebutkan tentang ijma ulama tentang haramnya musik. Saya nukilkan pada halaman 68, pertama Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat pada tahun 310 Hijriyah. Dia mengatakan faqat ajma ulamaul amsar ala karahatil ghina wal man'i minhu. Telah sepakat para ulama tentang dibencinya nyanyian dan melarang nyanyian tersebut. Nyanyian disertai dengan musik maksudnya.
sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Nanti akan kita jelaskan perbedaan antara nyanyian dengan musik. Kemudian contohnya perkataan Imam Al-Baghawi dari ulama Syafi'iyah yang wafat pada tahun 516 Hijriah. Wattafaqu ala tahrimil mazamir wal malahi wal ma'azif. Mereka para ulama sepakat tentang haramnya alat-alat musik. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dari ulama Hambali. Artinya saya sengaja menukil nukilan ijma' ini dari berbagai ulama mazhab. Setiap ulama mazhab menukil ijma'. Jadi ini sepakat bahwasanya musik haram secara ijma' dari seluruh mazhab. Karena setiap mazhab menukil ijma'. Lihat Baghawi dari mazhab Syafi'i menukil ijma' haramnya musik. Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali menukil ijma' kesepakatan ulama tentang haramnya musik. Abul Abbas Al-Qurtubi yang wafat pada 665 Hijriah dari mazhab Maliki juga menukilkan haramnya musik. Dan demikianlah para ulama mazhab. Demikian juga An-Nawawi dalam kitab beliau Rawdatul Talibin, ini kitab yang sangat dipakai oleh orang-orang madrasah pondok-pondok salafiyah, pondok-pondok Syafi'i. Al-mizmar al-Iraqi wa ma yudrabu bil autar haramun bila khilaf. Kata beliau seruling Irak dan seluruh alat musik yang bersenar hukumnya haram tanpa ada perselisihan. Tanpa ada perselisihan. Bagaimana kalau lagu Islami baru saya masih ingat lagu judi gimana judi udah haram gini, nggak boleh seperti itu. Gimana haram menurut ijma ulama, gimana ente halalkan? Nggak bisa seperti ini. Pakai perasaan, mau pakai mazhab apa mengharamkan, mau pakai mazhab apa menghalalkan musik, saya juga bingung. Pakai mazhabnya siapa? Namun tatkala orang hanya mencari masa, hanya mencari pengikut, ya memang pakai musik mantap, semua orang suka. Dakwah dengan musik, terenyuh hati mereka, terbawa dan pulang dalam keadaan senang-senang. Tapi apakah itu yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya? Kemudian di akhir pembahasan saya tutup, lihat halaman 72. Saya sebutkan tentang salah satu perkara yang menimbulkan kerancuan adalah mencampur adukan antara permasalahan musik dengan lagu atau nyanyian. Kenapa bisa demikian? Karena kita dapati perkataan salaf sebagian sahabat seperti Ibnu Mas'ud kalau tidak salah. Tatkala Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah bighairi ilm." Disebutkan bahwasanya para salaf mereka mengingkari adanya nyanyian. Saya takut salah ayatnya, kita coba lihat ayatnya. Dalam surat Luqman kata Allah, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah bighairi ilm." Benar ayatnya. Dan di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu. Ibnu Mas'ud dan sahabat banyak mengatakan, wallahi yang dimaksud dengan perkataan sia-sia adalah al-ghina, adalah nyanyian. Seakan-akan nyanyian hukumnya haram. Namun para ulama di antara Ibnu Rajab telah menjelaskan, yang dimaksud dengan nyanyian yang disumpah oleh Ibnu Mas'ud adalah nyanyian yang disertai dengan musik. Nyanyian disertai dengan musik. Oleh karenanya kita dapat di perkataan Imam Syafi'i membolehkan nasyid. Nasyid diperbolehkan karena nasyid bukan musik. Artinya nasyid tanpa alat musik. Selama nasyid-nasyid tersebut tidak melalaikan orang dari Al-Quran dan hadis, maka hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah nyanyian yang disertai musik. Kalau nasyid dikembalikan kepada isi daripada nasyid tersebut. Kalau nasyid tersebut isinya adalah lagu-lagu cinta, lagu-lagu yang bikin loyo, yang bikin malas, yang bikin ini hukumnya haram. Tapi nasyid-nasyid yang berikan semangat, yang misalnya mengingatkan kepada berbakti kepada orang tua, mengingatkan agar berbakti sama suami, mengingatkan berbakti kepada istri, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau isinya nggak beres, ini hukumnya haram. Oleh karenanya para ulama membedakan antara nyanyian dengan musik. Jadi kalau nasyid hukum asalnya boleh selama tidak sampai pada tasyabuh dengan musik-musik yang terkenal. Karena sebagian orang terkadang buat lagu dengan musik, mengikuti musik-musiknya orang barat misalnya. Kemudian mereka hilangkan musiknya, jadi cuma nyanyian tanpa musik. Ini yang tidak boleh seperti ini. Ya, karena dia sebenarnya hakikatnya adalah musik yang lagu yang menyerupai musik-musik yang haram.